Salam sejahtera bagi kita semua, seluruh umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Seberapa kita yang bisa hadir ya beribadah di tempat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk dikerjakan lewat kekuatan dan kuasa firman yang boleh meneguhkan, menguatkan saya dan saudara, dan juga tentu bagi umat Tuhan yang di rumah yang saat ini juga beribadah melalui live streaming. Kami juga menyapa saudara, biarlah damai sejahtera dan sukacita juga yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memenuhkan hati kita semua. Saudara yang kekasih, kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk kembali kita bisa dipersekutukan melalui ibadah raya kita. Saudara, biarlah semua kita orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, supaya ada perubahan dalam hidup ya, perubahan, jadi berubah, ada perubahan, ada kemajuan secara rohani ya, supaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Salah satu ajaran Tuhan adalah bagaimana supaya orang-orang percaya itu bisa bertumbuh menjadi dewasa ya. Jadi tidak hanya saudara anak-anak ya, tapi jadi dewasa rohani ya, sehingga mampu untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Dan kalau kita melihat apa yang membuat kita mampu nanti dalam menghadapi gelombang tantangan ujian ya, yang eskalasinya akan semakin besar, ya, itu hanya ketika kita tumbuh jadi dewasa, berakar ke dalam, bertumbuh ke atas ya, dan berbuah. Semakin kita bertumbuh, semakin kita kuat untuk menghadapi tantangan. Karena yang kita hadapi nanti akhir zaman ini adalah kemurtatan, murtad ya. Dan saya mau sampaikan kepada kita, orang-orang yang tidak bertumbuh dalam Tuhan, orang-orang yang tidak bertumbuh dalam Tuhan, yang tidak mengalami perubahan, atau yang hanya stagnasi, tetap lari di tempat, itulah nanti yang akan cikal bakal antikris yang terseret. Mereka yang dari dalam tapi yang tidak sungguh-sungguh, saudara, yang tidak sungguh-sungguh, sehingga tidak punya pondasi yang kuat. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, kita adalah makanan yang paling empuk bagi antikris, makanan yang empuk bagi setan. Tapi kalau kita bertumbuh, kita akan aman. Saya mau menyampaikan, masih tetap mau menyampaikan kepada kita tentang tetap dalam ajaran Kristus. Tetap dalam ajaran Kristus itu akan membawa kita pada pertumbuhan atau kedewasaan rohani. Kita tidak boleh hanya berhenti di satu fase,
dalam ajaran-ajaran dasar, tapi kita harus berkembang melihat perkembangannya sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita lihat di Ibrani dulu pasal 5 ayat yang Ibrani pasal 6 ayat 1. Ibrani pasal 6 ayat 1. Ibrani pasal 6 ayat 1 kita baca bersama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca, yuk, supaya suaranya bisa keluar. Dua, iya. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Artinya kalau kita masih diberikan perpanjangan umur. Tapi kalau kita di stop, ya apa boleh buat. Tergantung sampai di mana pertumbuhan kita. Saudara, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Jadi ajaran Kristus itu dia tidak tetap satu atau dasar. Ajaran yang pertama itu ajaran yang dasar. Tapi harus kita bergerak, berkembang, ya, beralih gitu, beralih kepada perkembangannya yang penuh, perkembangannya yang penuh. Kita tidak boleh berhenti hanya pada persoalan keselamatan misalkan, ya. Tumbuh. Keselamatan itu menjadi dasar bagi kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus, selamat sama artinya bertobat, ya. Kata pertobatan itulah keselamatan. Bukankah itu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh Yohanes tentang pertobatan? Pertobatan dan tentang kepercayaan kepada Allah. Tapi harus kita berkembang. Ada kemajuan dari waktu, itu dasar. Makanya kalau udah hari gini kita masih belum bertobat, berarti gak ada perkembangan. Hal yang dasar aja kita belum lulus. Hal yang dasar. Hal yang dasar itu adalah pertobatan. Pertobatan, ajaran tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Tentu ini perbuatan yang tidak sesuai. Perbuatan sia-sia itu adalah perbuatan yang tidak
sesuai dengan firman. Kita harus berbalik dari situ. Dan kalau hal yang dasar ini kita belum lulus, ini hal dasar. Misalkan jangan mencuri, ya, kita nggak situ lagi lah. Itu hal apa itu? Dasar. Kalau udah begini lamanya kita ikut Tuhan, tapi masih mencuri juga, berarti nggak bertumbuh, nggak ada perkembangan. Harus terus berkembang. Kita harus ikuti perkembangan penuh sampai tingkat kepenuhan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saudara, makanya kita perlu belajar, banyak belajar. Misalkan tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, lalu hukuman yang kekal. Kita nggak berkutat soal-soal daging, soal-soal sakit hati lah, dasar. Itu hal dasar. Itu untuk orang-orang yang baru bertobat, yang baru selamat. Mencuri, sakit hati, apalagi kecewa, ya. Hal-hal dasar. Tapi banyak orang terjebak, berkutat hanya soal hal-hal dasar daging kita ini. Kita tidak masuk dalam satu perkembangan, pertumbuhan. Bagaimana untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan? Karena kalau bicara soal perbuatan-perbuatan baik, semua juga orang bisa lakukan itu. Bukankah kita tahu kalau bicara orang baik itu ada banyak agama-agama yang lebih baik dari yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bukan firman yang salah, tapi pribadinya yang salah, yang tidak benar. Saudara, ada banyak. Tapi kan enggak jaminan bagi kita untuk mendapat keselamatan. Kalau hanya berputar seputar itu saja. Kalau dia baik tapi enggak dibaptis, selamat enggak? Enggak juga. Saudara, ya, kalau dia baik, ya, tapi dia tidak menerima Roh Kudus, hidup tanpa Roh Kudus, enggak juga, harus terus berkembang, ya. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-15, ayat 15 dulu kita lihat. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-15. Ya. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Ya. Kami ini adalah manusia biasa. Kami ini adalah manusia biasa. Terus. Sama seperti kamu, kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Ya. Supaya kamu meninggalkan perbuatannya sia-sia ini. Supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini. Sia-sia ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pertobatan dari perbuatan yang sia-sia, itu masih pemberitaan Injil. Pertobatan dasar. Kita belum sampai dalam tingkat perkembangannya untuk masuk dalam kesempurnaan, dipersiapkan jadi mempelai Tuhan.
gereja Tuhan yang sempurna. Ya. Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Harus meninggalkan. Jadi kalau soal pola dasar tentang pertobatan ini kita belum lulus, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Padahal target Tuhan dalam hidup kita, kita harus mengalami pertumbuhan, kedewasaan terus sampai menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tapi kalau yang sia-sia ini pun kita tinggalkan. Soal keinginan daging, ya, hawa nafsu, nafsu jahat, itu belum kita lepaskan. Bagaimana kita bisa masuk dalam perkembangan penuh? Gak bisa. Dan satu-satunya untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, harus bertumbuh. Yang tidak bertumbuh habis digilas oleh zaman ini. Hanya orang-orang yang bertumbuh. Itu sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 5, pasal 6 tadi. Kalau kita perhatikan, kalau saya punya Alkitab ya, saya nggak tahu di gadget saudara itu ada nggak, jelas nggak dipaparkan. Tapi di Alkitab saya ini, dalam Ibrani pasal 6 ayat 1, itu berkaitan dengan Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Itu berkaitan. Itu satu perikop, satu judul. Judulnya apa? Peringatan supaya jangan murtad. Supaya jangan murtad. Peringatan supaya jangan murtad. Jadi kalau kita tidak meninggalkan azas pertama dari tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, artinya tidak mengalami perubahan. Tidak berubah-berubah dari dulu, sama aja, sama liarnya, sama nakalnya, ya, sama jahatnya, tidak ada perkembangannya. Ini yang nanti akan murtad. Murtad kalau tidak mengalami perkembangan yang penuh. Saya mau sampaikan kepada kita, perkembangan itu bicara pertumbuhan, kedewasaan kita, saudara. Tentu sampai batas kita kapan dipanggil Tuhan. Tapi harus ada perubahan. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita lahir baru? Sudah berapa usia kelahiran baru kita? Saudara, kalau sudah sampai kita puluhan tahun, tapi sifat kita, karakter kita masih sifat orang yang baru lahir baru, yang baru bertobat, kita berarti tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Harus bertumbuh, saudara, harus bertumbuh. Jadi ajaran Tuhan itu memberikan pertumbuhan bagi kita. Orang yang keluar dari ajaran Kristus takkan bisa bertumbuh. Hanya orang yang tetap dalam ajaran Kristus yang akan bertumbuh dalam pertumbuhan.
yang sempurna. Mengapa ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Ibrani, kepada orang-orang Ibrani, saudara? Karena tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan. Kekhawatiran untuk murtad itu akan besar. Makanya kalau orang nggak bertumbuh, tunggu saja waktunya, pasti akan murtad. Saudara, bentar lagi saudara akan mendapatkan intimidasi, tekanan, dan diperhadapkan dengan pilihan. Kalau kita tidak bertumbuh, tidak dewasa, engkau tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ada dua. Kalau engkau tidak bertumbuh, engkau tidak akan bisa membedakan yang jahat dengan yang baik. Yang kedua, kalau kita nggak bertumbuh, kemungkinan kita tahu yang jahat yang baik, tadi kita tidak mampu menaklukkan diri kita terhadap kejahatan, sehingga keinginan kita untuk berbuat baik, tapi yang kita lakukan adalah yang jahat. Itu kalau nggak tumbuh. Ingat, kalau tidak bertumbuh, dia tidak akan bisa membedakan yang jahat dari yang baik, karena dia tidak punya panca indera yang terlatih. Yang kedua, kalau dia nggak bertumbuh, dia tidak punya kekuatan, kemampuan untuk melawan kejahatan itu, melawan dosa. Selalu jatuh kepada dosa, selalu jatuh kepada kejahatan. Nanti besok jatuh lagi, besok jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Selalu jatuh pada dosa, jatuh pada kejahatan, karena tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Apa yang membuat engkau tidak bertumbuh? Lamban untuk mendengar. Engkau hanya sibuk bergerak dengan perasaanmu, dengan pikiran-pikiran manusia, membuat kita tidak bisa bertumbuh. Dan kalau kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, jangan menyesal. Kalau satu waktu nanti semua akan digilas habis. Saudara, makanya harus tinggalkan perbuatan yang sia-sia itu. Itu sudah lepaslah. Kita harus bergerak dalam perkembangan, pertumbuhan berikutnya. Sifat lamban yang membuat orang tidak bisa masuk dalam perkembangan penuh, dalam perkembangan yang penuh. Untuk ajas-ajas dasar saja, pertama kita belum lulus, tangga satu pun belum kita selesai. Bagaimana tangga yang kedua? Harus terus bertumbuh. Makanya dengarkan firman Tuhan baik-baik, saudara. Bersekutu dengan Dia biar menjadi kesukaan kita, saudara. Persekutuan dengan Tuhan. Nih kita lihat, coba kita baca pasal 5-nya, ayat 11. Ayat 11-nya. Pasal 5 ayat yang ke-11. Iya. Dengan berikut peringatan supaya jangan murtad. Iya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Iya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, terus, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban kali mendengar. Sudah disampaikan bolak-balik, tapi lamban. Kadang-kadang pendengarannya diganggu oleh yang lain.
Kok kalau belum bisa menguasai diri dengan ini gadgetmu ini, lebih baik bawa Alkitab baik-baik, pegang Alkitab. Karena apalagi kalau engkau aktifkan, sebentar masuk chat, ya, lo kau balas, ya, atau cari yang lain, lihat info-info di dalam, itu yang membuat engkau tidak bisa mendengar dengan baik. Saudara, tidak bisa menaklukkan daging kita, membuat kita nggak bisa mendengar dengan baik. Lamban. Kita harus mempertajam pendengaran kita untuk mendengarkan suara Tuhan, bagaikan seorang murid mendengarkan seorang gurunya, untuk kita bisa memahami dan mengerti, dan firman itulah yang akan memberikan pertumbuhan bagi kita. Jadi kalau kita nggak lambat mendengar, bagaimana kita bisa bertumbuh? Padahal yang memberikan kita kepada kedewasaan itu adalah firman. Kita harus makan firman Tuhan itu, membuat kita menjadi dewasa. Coba 12 terus. 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah 10 tahun usia rohaninya, udah ada 15 tahun, ada 30 tahun, ada mungkin 50 tahun. Sudah berapa lama kita ditinjau dari sudut waktu? Ditinjau dari sudut waktu udah cukup lama. Udah berapa lama kita lahir baru jadi orang Kristen? Lalu lihat perkembangan kita. Saya tidak katakan dulu perkembangan yang lain, perkembangan kualitas rohani saudara, perkembangan kualitas rohani kita sampai sejauh mana. Kita harus bisa hitung. Karena kalau bicara perkembangan pertumbuhan ini bagaikan kehidupan seorang anak, mulai dari bayi. Saudara, bayi. Kalau bayi itu kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bergantung penuh pada ibunya. Dan dia tidak akan bisa lepas dari ibunya. Bayi hanya bisa menangis. Bahasanya nangis. Haus, nangis. Ya. Kalau lagi mau, maaf kata, buang air, nangis. Apalagi ada yang menyakiti, yang nggak nyaman aja dia nangis. Saudara, bayi tidak bisa masuk dalam satu proses penderitaan. Bayi nggak bisa berbuat sesuatu untuk ibunya, belum bisa. Bayi belum bisa berjalan, saudara. Namanya bayi. Walaupun ya secara kedokteran itu disebut dengan balita, ya. Itu berarti kalau udah setahun, 2 tahun ada fasenya. Balita itu ada fasenya, ya. Mulai dari 0 tahun sampai ke 5 tahun, ya. Masih dianggap bayi. Tapi ada perkembangan pertumbuhan. Jangan sampai sudah
3 tahun tapi nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Harusnya sudah bisa bicara, tapi belum bisa bicara. Ini berarti ada yang salah. Coba dulu periksa dalam hidup kita, sejauh mana pertumbuhan dalam kerohanian kita. Kalau kita tidak bertumbuh, berarti ada sesuatu yang salah. Bayi itu hanya bisa bertumbuh kalau dia banyak makan, saudara. Kita lihat sebentar, saya coba baca dari Petrus, dari Petrus ya, saya coba buka dulu, saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 2, demikian firman-Nya. Ayat 2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, ya, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, terus supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, supaya kamu supaya olehnya kamu bertumbuh. Oleh apa itu? Oleh susu. Itu kebutuhan bayi. Susu juga itu bicara firman, saudara. Firman. Bagaimana kita bisa memahami firman kalau kita nggak mendengar? Lamban. Yang olehnya kamu bertumbuh. Tapi kita nggak menyukai susu, nggak menyukai firman. Dan olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh. Yang tidak bertumbuh tidak akan pernah beroleh keselamatan. Kalau kita hanya masih sibuk berjuang dengan pokok-pokok dasar tentang pertobatan dari kesia-siaan, tidak ada perkembangan. Untuk ke gereja pun berjuang dari dulu. Mau ibadah aja harus berjuang. Seringkali mau gagal nggak jadi gereja, tapi akhirnya jadi juga. Ya, berjuang itu dasar. Kita nggak lagi di situ. Kita harus masuk dalam proses yang lebih besar untuk masuk dalam kesempurnaan, dalam kepenuhannya, bertumbuh. Sebab itu ayo dengar, makan firman, air susu yang murni, itulah firman Tuhan yang hidup. Dengarkan baik-baik supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi dewasa, saudara. Ya, coba kembali ke Ibrani pasal 5. Sekali lagi ayat 12, diulangi sekali lagi. Ayatnya yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Teruskan. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi asas-asas pokok dari pernyataan Allah
Itu masih dasar-dasar. Dan kamu masih memerlukan susu karena belum dewasa, masih bayi, bukan makanan keras. Saudara, kita tidak lagi bersoal dengan soal-soal yang dasar, kesia-siaan. Saatnya kita ini diperhadapkan dengan ujian-ujian yang lebih besar, tantangan-tantangan yang lebih besar. Dan untuk itu makanya perlu makanan keras. Saudara, dan dikatakan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Mengapa? Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, ya, sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil, tidak bertumbuh. Ini akhir zaman. Kedatangan Yesus tidak akan lama lagi. Kalau engkau belum lulus, hanya soal pokok-pokok pertobatan, hal-hal yang kecil, tidak bisa engkau kendalikan, kuasai hidupmu. Bagaimana engkau bisa bertumbuh, berkembang dalam perkembangan yang penuh untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Saudara, kalau kita tidak bertumbuh, kita nggak pernah memahami tentang kebenaran, karena kita anak kecil. Tetapi 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, ya, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Orang dewasa punya panca indera yang terlatih. Dia tahu, oh ini jahat, ini nggak betul, ini nggak kulakukan. Tadi saya sampaikan kepada kita, orang yang dewasa itu ada dua hal yang dipahami. Yang pertama, kalau orang yang dewasa, dia bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Yang kedua, orang dewasa dia punya kekuatan untuk mengalahkan kejahatan, mengalahkan yang jahat. Kalau bayi gak bisa, dia gak bisa bedakan. Tapi kalau yang dewasa, dia bisa mengendus, dia bisa mencium aromanya. Nah, ini gelagatnya nggak beres ini. Tadi gelagatnya juga udah tahu ini. Ya. Ini kayaknya nggak betul, ini nggak boleh dilakukan. Tahu, itu dewasa. Sehingga kita nggak terseret lagi dengan hal-hal yang tidak penting, yang sia-sia, yang membawa kita pada kebinasaan. Sudah bertumbuhlah, bertumbuh menjadi dewasa. Jadi ini bicara pertumbuhan, harus ada perubahan dalam hidup kita. Makanya harus pertajam pendengaran, jangan lamban dalam hal mendengar.
Semuanya konteksnya di situ. Kedua, ada rasa haus, rindu terus, sama seperti bayi. Kalau kita nggak haus, bagaimana kita bisa mendapatkan firman? Tadi pagi yang ikut ibadah live jam 5, karena kita live sudah ibadah ya, pra ibadah raya, kita sudah ibadah jam 5 ya. Jadi yang ikut tadi pagi berarti ini sudah ibadah yang kedua ini, saudara ya. Ini udah ibadah yang kedua. Saudara yang kekasih, menjadi dewasa ya. Jadi kalau saudara yang sudah dewasa itu ya, dia akan tinggalkan sifat anak-anaknya. Ada dua tadi ya, ada dua hal yang perlu kita miliki dalam hidup kita untuk kita bisa bertumbuh jadi dewasa, sehingga sifat anak-anak enggak lagi menjadi bagian kita. Yang pertama tadi ada rasa haus akan Tuhan. Yang kedua, jangan lamban untuk mendengar. Yakobus juga mengatakan kepada kita, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Dimulai rasa haus. Kalau enggak ada haus, enggak rasa haus, pasti mau datang kebaktian pun tuh perjuangan. Tapi kalau sudah rasa haus, kalau namanya mau ibadah, mau angin badai puting peliung, apalagi itu diterobos. Aku harus ibadah hari ini ya. Ini kadangkala kita yang ini di sini terbuka, yang mau ikut juga kalau jam 5 pagi, kalau di rumah susah, datang aja ke sini sekalian olahraga, saudara ya, ikut ibadah. Kan itu kehebatannya gereja Ceyonggi, makanya bisa berkembang pesat jadi gereja yang terbesar di dunia pada waktu itu, pada zamannya. Mereka buat ibadah itu ya jam 5, dan semua jemaat sebelum kerja mereka selalu ibadah dulu bersama sebelum beraktivitas. 1 jam mereka ibadah ikut, saudara. Itu dilatih terus. Semua rasa haus harus ada. Hati-hati kalau kita sedang kehilangan rasa haus akan Tuhan. Itu berarti ada sesuatu yang rusak dalam dirimu. Kalau saudara nggak ada rasa haus lagi, nggak ada rasa haus, berarti kan nggak minum. Kalau nggak minum akan kehabisan cairan, bisa dehidrasi, akhirnya lewat secara rohani, mati rohani. Tapi kalau ada rasa haus, begitu bunyi alarm langsung bergerak ibadah ya. Ini enggak, begitu alarm bunyi ribut kali pun matikannya lagi alarmnya, tidur lagi dia ya. Di pasar juga alarm, tapi waktu bunyi rasa terganggu, dimatikan lagi. Ini pengalaman, artinya pernah ngalami gitu ya.
Kita rindunya ingin, udah bunyi dibangunin, ya, saudara. Tapi dimatikan lagi, lanjut lagi tidurnya. Kalau ada rasa haus, ini yang membawa pertumbuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup, selalu ku rindu berada di gaibmu. Aliri hatiku dengan air firman-Mu, puaskan jiwaku dengan air hidup-Mu. Katakan, air hidup Tuhan, air hidup-Mu Tuhan, memuaskanku. Air hidup-Mu Tuhan, segarkan dahagaku. Cinta mempelai selalu memancar di hatiku. Aliri hatiku dengan air hidup-Mu Tuhan. Jiwaku haus. Kalau yang jiwanya haus, tadi di alinea di bait yang kedua, jiwaku haus kepadamu, dan tadi di bait yang kedua, ya, jiwaku haus kepadamu, selalu apa tadi itu? Selalu ku rindu. Berada di mana? Berada di bait. Nah, itu kalau haus ketahuan itu. Selalu rindu, ya. Jadi kalau ibadah pun nggak lihat jam terus, semuanya cepatlah pulang. Lama kali Bapak ini khotbah, kalau khotbah sampai 1 jam, punya setengah jam aja, ya. Lagi doa penyembahan, ya. Saudara, kalau engkau haus, selalu engkau rindu dalam baitnya. Saudara, ya. Saya kalau bisa, ya, kalau bisa saya di kamar terus, ya. Kemudian doa, khotbah, ada yang ngasih makan, doa, khotbah lewat live gitu. Jadi orang dengar itu. Kalau bisa gitu aja sampai mati, saudara. Ya, nggak usah kemana-mana. Ya, nggak terlalu penting bagi saya itu. Semua nggak penting. Ya, itu kesia-siaan. Ya. Kalau bila perlu buat satu pintu untuk masukkan nasinya lewat ruangan gitu. Jam makan Pak, masuk, kasih, ya. Doa, ya. Kemudian live sampaikan firman Tuhan. Ada banyak orang diberkati. Kan sekarang enggak harus pergi. Enggak harus pergi, saya misalkan ke tempat tertentu untuk menyampaikan firman lewat live streaming, itu udah bisa, saudara. Ya. Itulah saking indahnya, ya. Makanya mungkin orang heran, ya. Mungkin live yang paling banyak itu kita,
dari gereja semua itu paling 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Kita 2 kali 1 hari. Ya. Beda hari Minggu. Minggu kita harus 3 kali, 4 kali ya. Minggu 4 lah, pagi jam 5. Kemudian nih siang, malam. Ya. Jadi kadang-kala saya sudah mendapatkan ya kerinduan, keinginan seperti itu. Karena dunia ini menyakitkan ya. Dunia ini tidak ada yang memberikan keindahan bagi kita. Keindahan yang semu, yang sementara. Makanya kalau ada orang mengatakan dia rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, tapi dia suka di tempat lain, yang dia sibukkan, yang dia kejar itu soal dunia. Saudara, itu perlu dikoreksi. Saya nggak yakin dia. Bukankah pemazmur menuliskan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jadi kita kalau sudah menemukan suasana itu, kita kalau belum temukan itu sulit ya, susah untuk kita menceritakan bagaimana kenikmatan, keindahan kita kalau kita ada dalam hadirat Tuhan itu. Tapi kalau sudah kita menemukannya, engkau pasti nggak mau lepas. Harta ini, Paulus katakan, semuanya kuanggap sampah setelah aku punya pengenalan akan Kristus. Sampah, saudara, tidak ada artinya. Saudara, nah biar kita harus sampai tingkat kerinduan yang dalam akan Tuhan. Pemazmur menuliskan ada 2 gambaran kerinduan. Dia melukiskan kerinduannya akan Tuhan itu seperti rusa yang haus, dan dia melukiskan kerinduannya itu seperti tanah yang gersang. Kalau tanah yang gersang itu begitu siram air, langsung habis, langsung cepat ditangkap. Kalau rusa yang haus, dia berani melewati segala risiko. Makanya kalau ikut Tuhan nggak berani lewati risiko, nggak bisa itu, berarti belum haus. Kalau haus, berani menghadapi risiko. Dia harus berhadapan dengan predator-predator yang ada di darat maupun di bagian sungai. Tapi rusa tidak pernah hiraukan semua. Selalu dia dengan tanggap, dan dia perhatikan bagaimana dia bisa untuk mendapatkan air hidup itu yang memberi kehidupan baginya. Itu kalau sudah haus.
Tapi kalau enggak haus, rintik-rintik pun kamu jadikan alasan untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Masalah sedikit kita jadikan alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tapi kalau haus, kita nggak peduli akan semua itu, saudara. Maka jadikan Tuhan itu kerinduan kita. Haleluya.